ada akar pahit, ada iri hati di dalam diri kita. Ya, kita tidak bisa berdoa karena kita tidak tenang. Kita hanya mikirin kenapa dia punya mobil gue kagak. Kenapa dia punya tas Hermes aku enggak? Kok dia cantik saya tidak? Saudara, kalau ada itu di dalam hatimu, kamu susah untuk berdoa. Hanya kepadamu yang selalu memperhatikanku. Pengorbananmu, pengampunanmu yang tak pernah ku ragukan selalu. Oke, kita akan mulai ya. Misi kita tuh menguatkan orang-orang sakit dari SOS Belanda atau SOS semua ini tuh menguatkan orang sakit, memuridkan orang sakit, terus mengutus orang sakit. Itu misinya. Visinya melayani pasien dengan kasih Kristus, menjadikan pasien terang bagi kotanya, menjadikan saksi Kristus, melayani dengan kerendahan hati, agar visi dan misi pelayanan SOS dapat terlaksana dengan baik. Haleluya. Sekarang kita juga mau mendengarkan sebagian firman Tuhan. Saya persilahkan Ibu Christine. Shalom semuanya. Terima kasih yang sudah join, baik yang ada di Eropa, di Belanda maupun yang ada di Indonesia. Saya tahu ini musim libur ya di Belanda, di Eropa. Tentunya untuk masuk dalam ruang Zoom ini sesuatu perjuangan yang luar biasa. Tapi terima kasih buat kehadiran ibu-ibu semua yang luar biasa. Demikian juga yang ada di Indonesia, yang ada di Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah. Yang belum join ini yang di timur mungkin sudah kemalaman ya. Tetapi ya puji Tuhan, semoga kedepannya yang di Eropa bisa lebih dimajuin mungkin ya waktunya, supaya teman-teman kita bisa lebih banyak lagi yang bergabung. Semoga itu bisa kita wujudkan ya. Baik, terima kasih kepada pengurus yang mempercayakan saya untuk menyampaikan sharing firman Tuhan. Dari tadi kalau baca visi misinya yang dibacakan Kak Yola dan kita dengar semua, banyak berbicara tentang hati. Jadi saya akan ambil satu tema, yaitu periksa hatimu, check up your heart ya, periksa hatimu. Jadi mari sama-sama, bukan hanya jasmani kita pergi check up, kita pergi periksa kita punya darah, tapi hari ini kita akan mengadakan check up hati. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum lebih jauh lagi kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Bapa, Allah yang luar biasa, yang senantiasa baik buat kami Tuhan. Baik yang ada di Belanda, di Eropa maupun yang ada di Indonesia. Dari berbagai tempat, dari berbagai suku bangsa, terpisah oleh benua dan negara Tuhan. Tetapi Engkau mempersatukan kami saat ini dalam SOS Belanda untuk menaikkan pujian penyembahan, menerima kebenaran firman-Mu, dan terutama Tuhan menguatkan mereka yang sakit, memuridkan yang sakit, sehingga mereka pun yang sudah sembuh bahkan masih mengalami tapi dikuatkan, mereka pun bisa menguatkan dan bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Bapa, saatnya kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur bahwa Ibu Santi Mohtar tadi sudah memimpin kami dalam pujian dan penyembahan Tuhan. Tuhan, biar Engkau menerima segala pujian penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum Tuhan. Berkati Ibu Santi Tuhan. Oh Tuhan Yesus yang baik, berfirman-Lah ya Bapa, kuatkan yang sakit Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berduka dihiburkan dengan firman-Mu. Berfirman-Lah ya Tuhan. Dan mereka yang berniat untuk masuk tetapi lupa, ingatkan mereka Tuhan untuk bergabung segera dengan kami. Kami ada saat ini di Zoom, berkati sekalian kami. In Jesus mighty name we pray. Haleluya.
Amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita baca Ibrani 12, Ibrani pasal 12, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Ibrani pasalnya yang kedua, ayatnya yang 12 ya, ayat 12. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sudah ada? Sudah dapat? Ya, minta tolong Ibu Lastiar mewakili teman-teman yang ada di Zoom untuk membaca ayat yang ganjil atau ayat 15. Saya akan baca ayatnya yang ke-14. Ya. Mari sama-sama kita buka Ibrani 12 ayat 14-15. Saya akan baca yang genap dan Bapak Ibu diwakili oleh Ibu Lastiar Silitonga untuk membaca ayat yang ganjil. Ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusakan dan yang mencemarkan banyak orang. Yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Baik saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini banyak bercerita tentang hati. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, rupanya yang dibaca tadi oleh Ibu Lastiar, akar pahit itu timbulnya dari hati, ya. Coba kita baca Amsal 14 ayatnya yang ke-30. Amsal 14 ayatnya yang ke-30. Ini firman Tuhan berbunyi, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah, saudaraku yang kekasih, mungkin kita bisa lihat banyak orang yang kaya, sepertinya tidak kekurangan apa-apa, tetapi kok bawaannya terus itu sepertinya resek, ya, sepertinya memusingkan apa yang orang itu di dalamnya ada namanya akar pahit, yaitu iri hati. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau begitu periksa hati Anda, ya. Tapi saya berharap bahwa ini bukan kita. Coba kita bandingkan dengan Markus pasal 7 ayat yang ke-22. Markus pasal 7 ayat 22. Di sana berkata apa saudara, supaya mengingatkan kita untuk periksa hati kita, ya. Persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi iri hati itu dari dalam saudara, dan itu bisa menajiskan orang, bisa membuat orang tidak tenang. Angkat pujian ini ya satu, supaya kita lebih menyelidiki hati kita lebih jauh lagi. Haleluya. Sebelum saya lanjut untuk membicarakan yang lain, Urabasikirala ya masyandara. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara, rupanya dari pujian ini kita harus berjuang terus supaya kita terus menyelidiki hati kita. Yakobus 4 ayat 2. Yakobus 4 ayatnya yang kedua di sana berkata apa saudara? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya.
lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, kenapa saya ambil ayat ini, saudara? Untuk mengingatkan kita, kalau ada akar pahit, ada maksud-maksud yang jahat di dalam diri kita, ada iri hati, maka Suaranya, itu Bu, berdoa, kurang jelas. saudara. Sorry, Bu Kamu Christine, suaranya kurang jelas. Oh ya. Oh ya? Iya. Sekarang oke. Kita tidak bisa memperoleh apa-apa ya ketika ada akar pahit, ada iri hati di dalam diri kita. Ya, kita tidak bisa berdoa karena kita tidak tenang. Kita hanya mikirin kenapa dia punya mobil gue kagak. Kenapa dia punya tas Hermes aku enggak. Kok dia cantik saya tidak. Saudara, kalau ada itu di dalam hatimu, kamu susah untuk berdoa. Makanya di ayat ini mengatakan, saya cuma mau mengingatkan kita, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Gimana mau berdoa kalau di dalam hatinya terus ngedumel, di dalam hatinya terus iri hati, di dalam hatinya terus memikirkan bagaimana ya menjatuhkan orang ini. Nah, saudaraku, itulah yang dimaksudkan di sini. Kita tidak memperoleh apa-apa kalau kita tidak berdoa. Bagaimana Anda mau berdoa kalau di dalam hatimu penuh dengan akar pahit? Amin, saudara. Jadi saudara yang kekasih dalam sorga, dalam ini, saya mau katakan bahwa kalau Anda mau doa-doa Anda sampai kepada Tuhan, maka hilangkan itu yang namanya akar pahit. Katakan akar pahit, iri hati, maksud jahat, bye-bye. Nah, boleh nggak kita bilang semua saat ini, bye-bye akar pahit, bye-bye iri hati, ya. Nah, saya yakin kalau hatimu tadi itu penuh dengan kekudusan, tenang. Bukankah ada firman Tuhan yang berkata, di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Nah, saudara, ketika engkau sudah dipengaruhi oleh akar pahit, iri hati dan lain sebagainya, maka dengan tenang kamu akan intim dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan. Anda harus buktikan ini, karena saya sudah membuktikannya. Ketika saya mencoba untuk menyelidiki hati saya tenang, saya tidak bermaksud jahat, saya terus berpikir positif, saudara. Maka yang datang kepada saya, itu doa saya dijawab loh, saudara. Doa saya dijawab. Ada amin, saudara? Yuk kita baca lagi 1 Korintus 3 ayatnya yang ketiga. 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Di sana berkata, karena kamu masih manusia duniawi. Jadi manusia duniawi itu ciri-cirinya gini katanya, sebab jika di antara kamu ada iri hati. Nah, berarti yang suka iri hati itu manusia duniawi. Makanya tadi saya bilang, saudara-saudara yang ada di sorga, karena saya melihat wajah-wajah Anda semua penuh kemuliaan, dan Anda bukan lagi manusia duniawi. Haleluya, katakan amin ya. Saya sudah melihat semua yang di Zoom ini wajahnya penuh dengan kemuliaan. Tidak ada lagi ciri-ciri manusia duniawinya. Tapi coba kita selidiki ya. Kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukan hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan kamu hidup secara manusiawi. Jadi jelas sekali, kalau ciri khas dari manusia duniawi itu adalah iri hati dan suka berselisih, suka bertengkar. Nah, saudaraku yang kekasih, beberapa waktu lalu kita sudah memperingati hampir tiap tahun. Siapa yang paling tua di sini? Mungkin Kak Yola ya yang paling senior ya. Umurnya paling senior di antara kita. Sudah berapa tahun Kak Yola hidup ya. Dan sudah bertahun-tahun merayakan yang namanya Hari Pencurahan Roh Kudus, Pentakosta. Sudah dianugerahkan kepada kita ya. Tetapi berapa banyak kita yang benar-benar memberdayakan, mempraktekkan, menghidupkan Roh Kudus itu di dalam kita.
Karena tidak mungkin manusia sorgawi, manusia yang tidak hidup lagi dalam duniawi dan sudah ada Roh Kudus di dalamnya, saudara, itu mampu berbuat yang tidak benar atau masih tinggal sebagai manusia duniawi. Ya, cirinya mungkin ya tadi suka bertengkar dan iri hati, tapi itu tidak ada di Zoom ini. Dia lagi pergi jalan-jalan, lagi pergi berlibur, ya saudara. Nah, saudaraku, sadari bahwa Roh Kudus yang dicurahkan kepada saudara dan saya itu tidak mungkin bertentangan dengan buahnya. Jadi ciri khas orang yang punya Roh Kudus, dia pasti kasih, sukacita. Apapun yang terjadi, dia tetap sukacita, dia tetap damai, walaupun di atas meja hanya tinggal nasi putih dan kerupuk mungkin, tetapi dia tetap damai. Dia akan katakan, hai nasi, hai kerupuk, kamu pasti rasanya akan seperti daging steak. Wah, haleluya, karena dia tetap damai, saudara. Dia tetap baik, walaupun orang menyakiti dia. Ya, saudara, dia tetap murah hati, saudara. Walaupun mungkin dia aja nggak cukup. Ya, saudara, saya cuma mau mengingatkan tentang kemurahan ini, saudara. Seringkali kita bilang begini, bagaimana mau murah hati, madam? Gue aja kagak cukup, gimana mau bagi, madam? Gitu kan? Tapi saudara, saya katakan, selalu ada dikatakan, mari kita memberikan korban persembahan. Saudara, memberikan korban persembahan berarti ada pengorbanan, saudara. Pengorbanan dari dalam diri kita. Jangan Anda berkata, nanti saya ada uang, nanti saya kaya baru mau berbagi. No, saudara. Ya, di dalam Anda memberi, pada saat Anda berkekurangan, tapi Anda bisa berbagi, itu kebahagiaannya beda loh, saudara. Coba aja. Dan kata firman Tuhan, kalau kita nolongin orang, ya, yang seharusnya itu tanggung jawabnya Tuhan memberkati umatnya, tapi itu kita lakukan, itu kita sedang memiotangi Tuhan loh. Ada amin, saudara? Weh, hebat kali kita ya, kata-kata Pak Derison, hebat kali kau. Kau bisa piutangin Tuhan, kau bisa buat Tuhan berutang sama kau. Haleluya. Jadi saudara yang kekasih, murah hatilah, walaupun saat ini mungkin tidak berkelebihan. Murah hati tidak melulu bicara soal uang. Saya harus kasih tahu ini, tidak melulu bicara soal materi. Tetapi ketika ada orang yang butuh, engkau doakan. Butuh hanya telingamu untuk mendengar apa yang menjadi keluhannya. Engkau bersedia dengan penuh kemurahan hati, aku mau dengar kok. Saudara nggak perlu duit kan? Cuman perlu telingamu. Engkau sempurna diciptakan Tuhan. Ada amin, saudara. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, terima kasih buat setia untuk selalu hadir di SOS ini, SOS Belanda. Itu Tuhan yang perhitungkan dan upahmu besar di sorga. Haleluya. Saudara, saya lanjut lagi ya. Saudara, Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45. Biasanya dokter kalau check up orang kan banyak tuh resep-resepnya yang dia kasih ya. Nah, kita kan lagi check up hati. Saya kasih juga resepnya dari firman Tuhan, bukan perkataan aku. Ya, Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-45. Lukas 6 ayat 45. Ada yang sudah dapat? Biar supaya saya terus yang baca. Silakan angkat tangan yang sudah dapat. Lukas pasal 6 ayat 45. Silakan. Siapa yang mau baca? Ibu Liana sudah dapat? Ya, saya sudah dapat. Ya. Silakan Ibu. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Amin. Berarti orang yang baik, kata-katanya juga pasti baik. Orang yang diberkati, kata-katanya juga pasti keluarnya memberkati orang. Orang yang baik ternyata perbendaharaannya yang keluar adalah dia selalu mengatakan Shalom, haleluya, puji Tuhan. Walaupun dia mungkin kantongnya
kosong, kagak ada yang dimakan. Tapi dia selalu mengucapkan berkat kepada orang lain. Nah, saudara yang kekasih, ada pertanyaan begini. Saya minta Pak Nada sebagai laki-laki menjawab, dan satu orang Kak Yola yang mewakili perempuan menjawab pertanyaan ini. Bagaimana dengan orang, kalau dari ayat ini ya, orang itu kalau bicara, maaf, kebanyakan dari suku Batak, makanya saya tanya Pak Nada. Dan dari Manado juga ya, kalau dia bicara, wih, keras sekali macam saya. Hei, kamu bagaimana sih? Pokoknya itu. Tetapi orang bilang, biarpun dia begitu, hatinya itu baik. Kalau menurut ayat ini, benar nggak sih? Benar nggak sih? Bagaimana Pak Nada menjawab ini? Haleluya. Pokoknya dia kalau bicara, weh anjing lu, gila lu. Tapi orang bilang hatinya baik loh. Gimana nih Pak Nada? Katanya kan orang yang baik mengeluarkan sesuatu yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Lah gimana nih Pak Nada? Dari logika cara berpikir laki-laki menurut Pak Nada gimana? Haleluya. Salam, haleluya. Terima kasih Halo. untuk kesempatannya. Seharusnya firman Tuhan yang berkata ya dan amin. Dari perbendaharaan itu yang melingkupi hidup kita itu pasti ada faktor dari lingkungan dan kepada siapa saja kita berteman. Kalau dalam firman Tuhan saja kita sudah mengerti sekali dari firman yang dibawakan pada hari ini, dan kita juga mengingat akan kebenaran firman Tuhan, pergaulan yang baik itu pasti tentunya baik. Tetapi pergaulan yang buruk di dalam firman Tuhan pada Amsal merusak kebiasaan yang baik. Faktor lingkungan, kalau kita istilah itu dengan empirisme atau konvergensi, adaptasi. Nah, seharusnya itu kita menunjukkan di mana komunitas kita, bahwa kita baik, pasti tentunya kebiasaan itu tentunya baik. Saya juga sebenarnya jujur agak riskan kalau apa yang keluar dari dalam hati itu seharusnya tentunya yang baik, bukan tidak baik. Tetapi saya percaya oleh karena kebenaran firman Tuhan, ketika niat orang itu baik, di Roh Kudus bekerja, baik apa yang keluar dan tingkah laku dalam hatinya juga baik, suatu saat juga Tuhan pasti akan tuntun, baik eksternal maupun internalnya, external beauty-nya atau inner beauty-nya pasti akan sejalan dan sama berjalan, pastinya baik dan benar, suka akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Gimana dengan Kak Yola? Itu cara berpikir laki-laki. Saya surprise juga, karena biasanya laki-laki right to the point, tapi Pak Nada mungkin karena pendeta ya, jadi dia ambil dari dasar-dasar Alkitab. Silakan Kak Yola. Tapi saya setuju apa yang Pak Nada bilang itu benar. Karena pergaulan itu yang bisa merusak kita. Tapi kalau kita memang hati kita baik, otomatis kita juga akan keluar kata-kata yang baik. Itu Rupanya Kak Yola ini sudah terpengaruh dengan cara hidup orang Eropa ya. Saya kenapa ambil laki-laki dan perempuan? Karena laki-laki itu berpikirkan secara logikanya, perempuan biasanya perasaan. Tapi Kak Yola tadi kata pertamanya saya setuju dengan apa yang kata Pak Nada. Jadi dia orang yang realistis ya. Kak Yola ini orang realistis dan benar apa yang dikatakan bahwa kalau orang bergaulnya terus-terusan dengan orang yang jahat, pasti lama-lama dia akan ke bawah jahat ya. Biasanya orang bilang begitu, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi saya heran di sini ya, ada yang namanya Pak Derikson si jabat, itu bergaulnya dengan para pemulung, para wanita malam, karena untuk supaya mereka bisa diterangi, saudara. Siapa yang mau pergi terangi mereka? Kalau bukan, misalnya Pak Derikson yang diutus di sana. Tapi di bagian ini saya mau bilang, hati-hati dengan panggilanmu.
Kalau memang bukan panggilanmu situ, jangan coba-coba. Pak Derikson panggilannya ke situ, Tuhan pasti memperlengkapi. Ya, termasuk hatinya sudah ditutup, hanya melihat Ibu Helen terkasih yang paling cantik sedunia. Itu mungkin salah satu ya yang saya mau bilang. Jadi di sini jaga hati. Kalau begitu, saya cuma mau mengingat kita Efesus 4 ayat 31 dan 32 mengenai hati lagi ya. Efesus 4 ayat 31 dan 32. Di sana berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula kejahatan, segala kejahatan. Tetapi ini yang harus kita lakukan sebagai orang yang punya kudus, roh yang penuh kasih itu. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Inilah ciri-ciri orang yang adalah manusia surgawi. Terakhir saudara, saya mau ambil dari Lukas pasal 6, kembali ke Lukas tadi, pasalnya yang ke-6, ayat 27 dan 28, untuk check up hari ini tentang hati kita. Wah, rupanya judulnya aja udah lain ya. Lukas 6 ayat 27 dan 28. Di sana berkata apa saudara? Judulnya di Alkitab saya, kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, akunya hanya besar, artinya Tuhan Yesus yang berkata, aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudaraku yang kekasih, dari 2 ayat ini saja, kita harus menerapkan hal ini. Yang pertama, kasihi musuh kita. Tidak bisa diingkari, pasti ada musuh saudara. Pasti ada musuh saya. Tapi perintah Tuhan, supaya kita ini hatinya tetap kudus, dan doa kita bisa sampai kepada Tuhan. Ini rahasia yang harus saya kasih tahu. Bagaimana doa Anda bisa sampai kepada Tuhan? Kasihi musuhmu. Susah sih, tetapi perintah Tuhan taat. Kasihi musuhmu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia katakan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Jadi yang pertama, kasihi dia. Yang kedua, tetaplah berbuat baik. Walaupun dia sudah menyakiti kamu, dia kejam, dia memfitnah kamu, tetap buat baik. Amin saudara. Mau nggak doanya dijawab? Nah, yang ketiga saudara, di sana dikatakan berkati. Di ayat 28 ya, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Haleluya saudara. Susah waktu aku mau laksanakan ini. Tapi karena aku mau doaku didengar Tuhan, aku harus melakukan ini. Aku katakan, aku memberkati engkau, hai para musuhku atau yang menganggap musuh kepadaku. Sehingga saudara banyak keajaiban yang terjadi saudara. Dan yang terakhir, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Pray for them saudara. Karena hati kamu, hati saudara dan saya, terutama yang hadir saat ini, bukan lagi hati manusia duniawi. Tapi hati kita adalah hati manusia surgawi. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus check up hati kita. Terutama, kasihi musuhmu, berdoa buat mereka, berkati mereka. Amin saudara. Dan check up terakhir adalah terus isi hatimu dengan firman Tuhan. Aktifkan rohmu yang kudus yang ada di dalam. Karena dia pasti kasih, tetap sukacita, sejahtera, dia sabar, dia baik, dia murah hati, dia setia, dia lemah lembut, dan dia menguasai diri. Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik,
Hambamu Christine telah selesai berbicara saat ini. Kami mohon-Mu yang kudus terus menolong kami untuk menerjemahkan setiap hal yang belum kami mengerti. Dan terus mengajar kami, mengingatkan kami dari sehari ke sehari. Dan menyadari bahwa Engkau ada di dalam sini. Biarlah kami mengaktifkan Engkau, Tuhan. Tidak membiarkan Engkau tertidur dan tidak merasakan kehadiran-Mu. Papa, saat ini Tuhan kami mau setiap doa-doa kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan, itu berkenan Kamu terlebih dahulu bersihkan hati kami Tuhan. Suci dan kuduskan kami Tuhan. Jauhkan dari iri hati perselisihan Tuhan. Sehingga Engkau berkenan untuk menerima doa kami. Karena Engkau katakan bahwa hanya kekudusanlah yang bisa mendekatkan kami kepadamu. Karena Engkau kudus, kami pun harus kudus Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami suka mendengar firman-Mu dan kami sudah Tuhan merenungkannya. Biarlah terus Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam dan melakukannya. In Jesus mighty name, haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Yola. Ibu Christine, terima kasih atas firman-Nya. Terima kasih bahwa kita memang mesti mencek hati, yaitu kasihi musuhmu, tetap berbuat baik, berkati bagi orang yang mengutuk kamu, berdoa dan mencaci kamu. Terima kasih, benar-benar itu yang bagus kita pelajari. Bahwa memang kalau Roh Kudus bekerja, kita dapat melakukannya. Amin. Terima kasih Bu Christine.